Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, selalu memberikan kita kesehatan yang prima, sehingga kita sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, terutama belajar online dengan baik. Baik anak-anak, kita kembali lagi bertemu dengan pelajaran matematika hari ini, dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang himpunan semesta, komplement himpunan, dan diagram Venn. Mungkin ini adalah materi baru untuk kalian, jadi tolong nanti video penjelasan Bu Guru diperhatikan, jangan ada yang di skip, dan tolong nanti jangan hanya mencatat materinya saja tapi tidak melihat video. Saya yakin, Bu Guru yakin kalian akan kesusahan ketika kalian tidak melihat penjelasan Bu Guru, hanya mencatat saja catatannya. Saya yakin akan kesulitan ketika menjawab soal latihannya. Jadi tolong diperhatikan. Nanti kalau memang tidak bisa mendownload video Bu Guru, nanti Bu Guru akan kirimkan dalam bentuk video YouTube penjelasan Bu Guru juga, agar lebih mudah kalau memang tidak bisa mendownload karena faktor memori kalian yang full. Jadi tolong diperhatikan videonya Bu Guru, perhatikan pelan-pelan, dipahami, karena ini tidak memerlukan hitungan yang banyak ya. Ini kali ini tidak ada hitungan, juga butuh konsentrasi. Perhatikan dengan baik ya penjelasan Bu Guru. Compo butuh sedikit pemahaman dari biasanya. Kemudian nanti di akhir Bu Guru akan memberikan tugas. Jadi yang dikumpul hari ini adalah soal latihan, tugasnya catatannya tidak perlu dikumpul, nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah. Jadi ingat, dikumpul paling lambat jam 8 malam ke WA pribadi Bu Guru. Nah, Bu Guru ingatkan lagi, jangan lupa tulis nama dan kelasmu di lembar jawaban yang akan kamu kirimkan ke WA pribadi Bu Guru. Ingat, tulis nama dan kelasmu supaya Bu Guru tahu siapa yang mengumpulkan tugas. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi himpunan semesta, komplement himpunan, dan diagram Venn. Yang kita bahas pertama adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan S besar ya, ngomongnya S besar. Jadi himpunan semesta itu adalah yang kita bicarakan secara umum itu apa? Itulah himpunan semesta. Contoh, di sini ada himpunan A. Himpunan A itu ada anggotanya, ada kuda, sapi, dan kambing. Kita akan menentukan himpunan semesta dari kuda, sapi, dan kambing ini apa. Nah, sekarang kita lihat kuda, sapi, dan kambing. Kuda, sapi, dan kambing ini termasuk apa? Oh, himpunan A ini terdiri atas nama-nama hewan ya. Kuda, sapi, dan kambing ini kan termasuk hewan. Jadi himpunan A itu terdiri atas nama-nama hewan. Berarti himpunan semesta yang mungkin adalah itu S. Jadi himpunan semesta tadi kan dilambangkan dengan S besar. Jadi S itu adalah, jadi kalau himpunan A-nya adalah kuda, sapi, dan kambing, kita akan menentukan himpunan semesta yang kita bicarakan di sini apa sih sebenarnya dari kuda, sapi, dan kambing. Oh, himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan hewan. Himpunan hewan boleh, atau S juga bisa. S adalah himpunan makhluk hidup, boleh ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin. Salah satunya di sini adalah himpunan hewan. Jadi himpunan semesta itu adalah gambaran umum yang kita bicarakan. Jadi apa yang kita bicarakan secara umum itulah himpunan semesta. Yang kedua, komplement himpunan. Apa itu komplement himpunan? Komplement suatu himpunan adalah semua anggota himpunan semesta atau S besar yang bukan merupakan anggota dari suatu himpunan tersebut. Jadi komplement itu adalah anggotanya S tapi bukan anggota himpunan tersebut. Jadi komplement dari himpunan A ditulis A pangkat C, C kecil ini, atau dibaca A komplement atau komplement A. Notasi himpunan A komplement, notasi himpunannya adalah
A komplement adalah himpunan X sedemikian sehingga X anggota X, jadi X itu anggotanya S dan X bukan anggotanya A. Jadi A komplement itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X anggota himpunan semesta dan X bukan anggotanya A. Dia anggota himpunan semesta tapi bukan anggota himpunan A itu sendiri kalau A komplement. Contoh, di sini ada S-nya, jadi himpunan semestanya ditentukan di sini. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 anggotanya himpunan semesta. Nah, ada himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Himpunan B anggotanya 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, kita akan menentukan komplement A komplement dan B komplement. Jadi A komplementnya di sini. Yang mana A komplementnya? Jadi A komplement itu anggota S yang bukan anggotanya A. Anggota himpunan semesta, anggotanya himpunan semesta tapi yang bukan anggotanya A. Jadi A komplement itu mudahnya begini. A komplement itu yang bukan anggotanya A tapi ada di dalam S. Jadi tidak boleh lewat dari S. Nah, sekarang A komplement adalah lihat anggotanya S yang bukan anggotanya A. Nah, sekarang anggotanya S di sini kan ada 1. Oke, 1 ini anggotanya A bukan? Oh, bukan. Berarti di sini kita tulis 1. 2 ini A komplement bukan? A komplement tadi kan yang bukan anggotanya A. 2. Oh, 2 ini anggotanya A. Berarti bukan. 3 A komplement bukan? Bukan, karena A ini anggotanya 3 ini anggotanya A. Berarti bukan. 4 ini A komplement bukan? Iya, karena 4 ini bukan anggotanya A. Tidak ada anggotanya A di sini yang 4. Jadi 4 masuk di sini A komplement. Kemudian 5 A komplement bukan? Bukan. Kenapa? Karena anggotanya A. 6 A komplement? Iya. 7 A komplement bukan, karena ada anggotanya A yang 7 di sini. Jadi 7 ini anggotanya A, jadi bukan A komplement. 8 ada di sini 8. Enggak ada, jadi di sini 8. Kemudian 9 ada di sini enggak? Oh, 9 enggak ada. Berarti 9 masuk, 10 juga masuk. 8, 9, 10. Oke. 11 ada enggak? 11 ada enggak di sini? Oh, 11 ada. Jadi 11 itu anggotanya A, jadi bukan A komplement. 12 ada? 12 ini bukan anggotanya A, berarti 12 juga termasuk A komplement karena dia anggotanya himpunan semesta. 13 anggotanya A bukan? Oh, 13 itu anggotanya A, jadi bukan A komplement. Berapa lagi? 14 dan 15. Di sini 14 dan 15. Oke, masih ada anggotanya S yang lain? Tidak ada, selesai sampai 15. Berarti kalau sudah selesai, di sini kita tutup kurung kurawah. Jadi A komplement adalah anggota himpunan S yang bukan anggota A. Jadi gampangnya, yang bukan anggotanya A tapi ada di dalam S. Jadi anggotanya A kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi ambil di sini anggotanya S yang selain 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi selain 2, 3, jadi selain 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi itulah A komplement. Selanjutnya, yang mana B komplement di sini? Jadi himpunan semestanya itu tadi tetap, yang B komplement. Himpunan B di sini kan ada 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, coba kita garis bawahi di sini himpunan S yang anggotanya B. Anggotanya B di sini 3, kemudian 3 ya. 6 ini, kemudian 9, kemudian 12 ini, kemudian 15. Jadi yang Ibu Guru garis bawah ini adalah anggota himpunan B. Berarti B komplement adalah anggotanya S selain yang Ibu Guru garis bawah, karena yang garis bawah ini adalah himpunan B. Jadi himpunan B komplementnya adalah, ingat himpunan selalu diawali dengan kurung kerawal. Jadi selain yang Ibu Guru garis bawahi, karena ini adalah himpunan B. Jadi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, dan 14. Jadi di sini 1, 2, 4, kemudian 5,
7, 8, 10, 11, 13, dan 14. Itulah B komplement. Jadi anggotanya S yang bukan anggota B, atau B komplement itu adalah yang bukan anggotanya B tapi ada di dalam S. Jadi yang bukan anggotanya B ini tapi ada di dalam S, nggak boleh lewat dari S. Itulah B komplement. Yang ketiga adalah diagram Venn. Mungkin diagram Venn ini kalian juga baru dengar, mungkin di SD belum pernah belajar tentang diagram Venn. Jadi suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Jadi kalau ada himpunan disajikan dalam bentuk gambar, gambar itu dinamakan dengan diagram Venn. Aturan dalam menggambarkan diagram Venn sebagai berikut. Jadi dalam menggambar diagram Venn ada aturan-aturannya. Yang pertama, himpunan semesta S. Jadi himpunan semesta itu kan dilambangkan dengan huruf S besar. Jadi himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang. Tahu persegi panjang ya? Persegi panjang dan diberi nama S besar di sudut kiri atas. Jadi kita buat persegi panjang dulu, kemudian kita tulis S besar di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah. Jadi anggota-anggota himpunan semesta itu digambarkan dengan noktah. Jadi sebelum menuliskan nama anggota ditulis noktah. Noktah itu apa? Noktah itu titik. Jadi titik dulu baru diikuti nama objek anggota di dalam persegi panjang. Jadi kalau menuliskan nama anggotanya, noktah dulu baru nama anggotanya. Noktah itu titik ya. Yang ketiga, himpunan di dalam S. Jadi kalau himpunan semesta, jika ada himpunan lain itu himpunannya digambarkan dengan kurva tertutup. Kurva tertutup biasanya berbentuk oval yang memuat anggota-anggota himpunan tersebut. Jadi ada 3 ya. Ada 3 yang aturannya dalam membuat diagram Venn. Contoh. Oke, contohnya di sini diketahui himpunan semesta S. Himpunan semesta di sini ada anggota himpunan semestanya ada apel, jeruk, mangga, dan semangka. Jadi ada apel, jeruk, mangga, dan semangka. Sementara himpunan P, himpunan lain selain himpunan S, ada jeruk dan mangga. Himpunan P ini ada di dalam himpunan semesta. Kenapa? Karena jeruk dan mangga ini kan himpunan semesta. Sementara ada himpunan lain, himpunan P, jeruk dan mangga, berarti dia ada di dalam S. Nah, menggambarkannya seperti apa? Yang pertama, kita buat dulu persegi panjang. Kita buat persegi panjang di sini. Ya, kita buat persegi panjang. Kalian sering menggambar diagram persegi panjang ya di SD. Ini gambar persegi panjang, punya lebar dan punya panjang. Panjangnya lebih panjang dari lebarnya. Oke, seperti ini. Ini persegi panjang. Kemudian jangan lupa di sudut kiri atas. Kiri yang mana sih? Kiri sebelah sini, ini sebelah kanannya kita ya. Ini kiri. Kiri ini ada kiri bawah, kiri atas. Jadi sebelah kiri atas di sini kita tulis huruf S besar. Ini S besar kita tulis seperti ini di sudut kiri ini ya, ini. Kemudian yang kedua adalah setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah. Kemudian himpunan di dalam S digambarkan dengan kurva tertutup. Tadi kan di sini ada himpunan lain selain himpunan S, yaitu himpunan P. Himpunan P digambarkan dengan kurva tertutup atau biasanya dengan elipsnya S tadi. Ini kita tulis seperti ini kita tulis besar. Kemudian ada himpunan P. Himpunan P kita gambarkan dengan elips di sini. Kita lihat seperti ini. Kurva tertutup ya, kita gambarkan dengan kurva tertutup. Kemudian nama himpunannya di atas sini. Di sini himpunan P, anggotanya adalah jeruk dan mangga. Yang ada di dalam kurva tertutup ini adalah himpunan P. Jadi semua anggotanya ada di dalam sini. Anggotanya ada jeruk, ada mangga. Kita tuliskan anggotanya di sini. Ingat, sebelum menuliskan nama anggotanya kita nyatakan dengan noktah dulu, noktah titik, baru nama anggotanya. Sini ada jeruk, kemudian mangga. Nah, kita tulis noktah lagi, baru kita tulis di sini mangga. Jadi noktah dulu baru nama
anggotanya. Jadi jeruk dan mangga, himpunan P ada jeruk dan mangga. Di dalam kotak ini menyatakan himpunan semesta. Jadi semua yang ada di dalam kotak ini adalah himpunan semesta. Jadi semua anggota himpunan semesta harus ada di dalam kotak ini. Jadi tidak boleh keluar dari kotak. Semua ada di dalam kotak. Himpunan semesta tadi apa saja sih anggotanya? Ada apel, jeruk, mangga, dan semangka. Berarti apel, jeruk, mangga, dan semangka harus ada di dalam kotak ini. Harus ada di dalam persegi panjang ini. Di sini yang ada baru jeruk dan mangga. Sementara apel dan semangka belum ada. Nah, di mana kita menuliskan apel dan semangka? Apel dan semangka kita tulis di luar kurva ini, tapi masih ada di dalam kotak. Terserah kalian menulis di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Bu Guru menuliskan salah satunya di sini. Di sini yang belum tadi kan apel. Jadi Bu Guru menulis di sini apel. Kemudian apa lagi yang belum? Semangka. Bu Guru tulis di sini. Semangka. Oke. Jadi, nah, sekarang ada sudah. Sini anggotanya S ada apel sudah ada, jeruk juga sudah ada, mangga sudah ada, semangka juga sudah ada. Jadi anggota himpunan S semuanya sudah lengkap. Kemudian himpunan P juga ini adalah jeruk dan mangga sudah ada. Jadi kalau ada anggotanya S kemudian belum ditulis di dalam himpunan lain, kita tulis di luar apa lagi namanya, di luar kurva, tapi masih di dalam kotak ya. Nah, kemudian dari diagram Venn ini kita bisa menentukan P komplement. P komplement itu apa? P komplement berarti yang bukan anggotanya P tapi ada di dalam himpunan semesta. Jadi di sini kita tulis P komplement. Jadi yang bukan anggotanya P di sini kan jeruk dan mangga. Sementara anggotanya S ada apel, jeruk, mangga, dan semangka. Jadi P komplement yang bukan anggotanya P tapi ada di dalam himpunan semesta. Selain anggotanya P apa di sini? Oh, apel dan semangka. Berarti P komplementnya di sini adalah apel dan semangka. Itu. Jadi kalau di diagram Venn gampang sekali kita lihat yang mana P komplement, atau himpunan lain juga seperti itu. Jadi P komplement yang bukan, kalau ini kan himpunan P yang ada di dalam elips ini atau seperti lingkaran ini. Jadi P komplement selain yang ada di dalam sini tapi masih ada dalam kotak, yaitu apel dan semangka. Ya, seperti itu. Gampang anak-anak ya. Baik, sekarang kita ke soal latihan. Jadi soal latihan ini yang dikumpul ke WA pribadi Bu Guru sebentar ya, tulis soalnya kemudian jawabannya. Bu Guru jelaskan dulu soalnya. Yang pertama, diketahui himpunan A 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, ini pertanyaannya tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Jadi coba lihat dulu 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini dia membicarakan tentang apa? Apa ini angka ini? Angka apa dia ini? Apakah himpunan bilangan bulat atau bilangan apa? Jadi lihat 2, 3, 5, 7, 11, 13 dia termasuk apa? Sama dengan contohnya Bu Guru tadi. Ada kerbau, ada sapi, ada kuda, ada kucing, sapi, kuda tadi. Nah, itu kan tadi termasuk binatang, yang kita bicarakan tentang binatang atau hewan ya, kita membicarakan tentang hewan. Jadi himpunan hewan karena yang kita bicarakan sapi, kuda, kerbau. Jadi himpunannya adalah yang mungkin adalah himpunan hewan atau himpunan makhluk hidup, contoh seperti itu. Kemungkinan ada beberapa. Tapi di sini kemungkinannya yang kalian harus tulis ada satu saja, cukup satu kemungkinan himpunan semesta yang mungkin, satu saja. Karena ada banyak di sini, ada banyak kemungkinan, satu saja yang kalian tulis. Kemudian yang kedua, diketahui S ini dari 0 sampai 18, ini S-nya. A-nya 1, 4, 9, 16. Pertanyaan pertama, gambarkan diagram Venn-nya. Jadi diagram Venn-nya seperti apa? Gambarkan, penjelasannya caranya sama dengan yang Bu Guru jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, setelah digambarkan diagram Venn-nya, tentukan A komplement. Jadi setelah dari diagram Venn itu tentukan A komplement. Jadi di sini ada dua pertanyaan, diagram Venn-nya digambar, kemudian tentukan A komplement. Jadi sebenarnya di sini ada 3 pertanyaan. Yang ini adalah
tentukan himpunan semesta yang mungkin. Ini gambarkan diagram Venn-nya, kemudian tentukan A komplement. Jadi itu tolong nanti sebelum dikumpul ke Bu Guru, tulis nama dan kelasnya di lembar jawabanmu supaya Bu Guru tahu itu pekerjaannya siapa atau tugasnya siapa yang dikumpul ya. Bu Guru tunggu paling lama jam 8 malam. Kemudian yang dikumpul ini saja, tulis soalnya dan jawabannya untuk catatan nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah. Oke anak-anak, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.